Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus. Kembali kita datang ke beribadah pada saat ini, biarlah ibadah kita dapat disertai dengan baik. Dan saya ucapkan selamat pagi dan selamat beribadah kepada jemaat Tuhan dimanapun jemaat Tuhan berada, baik di rumah atau dimanapun. Kita yakin dan percaya ibadah kita pada saat pagi ini hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita yang tidak percaya kita boleh ada saat ini hanya karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan memulai acara ibadah kita. Namun sebelum itu kita akan masuk ke hadirat Tuhan melalui doa. Jemaat Tuhan dikasih dalam Yesus Kristus, mari kita sambut dalam doa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami tahu kami boleh ada saat ini hanya karena pertolongan-Mu dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, ya Bapa. Oleh sebab itu kami tidak tahu cara untuk membalas kebaikan-Mu Tuhan itu selain dari pujian, penyembahan kami dan ibadah kami kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, Kau sudah bersihkan kami dari setiap pelanggaran kami. Biarlah kami layak untuk datang menyembah Kau dalam hadirat Tuhan Yesus. Dan kami menyerahkan acara ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan Yesus Engkau turut campur. Biarlah ibadah kami dapat berkenan di hadapan Engkau dan dapat menjadi berkat bagi setiap jemaat Engkau yang dikasihkan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus-Mu. Kami sudah berdoa mengucap syukur buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami dan siap untuk memuji menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya. Kita akan menaikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan yang mengatakan besarlah kasih setiamu. Dan jemaat Tuhan yang ingin mengikuti acara ibadah kami ini dapat mengikuti melalui live streaming akun Facebook Gembala dan dapat mendengarkan melalui siaran doa yang kami pada saat ini. Mari kita puji nama Tuhan dan selalu kita ingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita karena betapa sayang Tuhan Yesus kepada kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kita akan puji yang mulia sikap doa kita kepada Tuhan Yesus. Selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah tinggalkanku. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setia-Mu. Mari kita berpuji sekali lebih dalam lagi kita menyembah Tuhan dengan doa. Selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak
setiamu bisa ganti segala yang ku perlu dan kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu, ku selalu bersyukur kepadamu. Besar setiamu bisakah hidupku, segala yang ku perlu tak kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu, ku selalu bersyukur kepadamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku, segala yang ku perlu tak kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu, sungguh besarlah kasih setiamu, sungguh besarlah kasih setiamu. Pujilah Tuhan untuk pujian penyembahan kita, dan kita yakin dan percaya Tuhan Yesus baik. Tapi kita harus mengingat semoga kebaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, entah itu beberapa hari yang telah kita lewati ataupun beberapa tahun yang kita lewati, karena kebaikan Tuhan itu sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Pada jiwa Tuhan kita sebagai Yesus Kristus, kita akan melanjutkan pujian sukacita kita yang terambil dari nyanyian kemenangan Iman nomor 199. Barang siapa dengar dapat bersyukur. Biarlah pujian ini akan menjadi berkat bagi setiap jiwa Tuhan yang menyaksikan dan mendengarkan pujian ini. Seluruh dunia ini ada ampunan, orang yang berdosa Yesus sayangkan. Mari barang siapamu, barang siapamu, barang siapamu, nah bersama ini bila padanya Allah Bapa kita jemputkan engkau. Mari barang siapamu, janganlah ditanggung, marilah lekas daripada dosa serta bebas. Cuma Tuhan Yesus boleh dilepas. Mari barang siapamu, barang siapamu, barang siapamu, tak bersama ini bila padanya Allah Bapa kita jemputkan engkau. Mari barang siapamu, barang siapamu, teguh perjanjian. Barang siapamu selalu bertahan. Mari terima sama yang diberi Tuhan. Mari barang siapamu, barang siapamu, barang siapamu, tak bersama ini bila padanya Allah Bapa kita jemputkan engkau. Mari barang siapamu. Puji Tuhan buat pujian kita
Tuhan Yesus. Ya, kembali kita lanjutkan pujian kita dari nyanyian kemenangan iman nomor 263, penuhilah pialamu hari ini. Sementara kita menyanyikan pujian ini, untuk bapak-bapak, ibu-ibu dan seluruh jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahannya kepada Tuhan Yesus, bendahara sudah menunggu di depan pastori. Jadi itu persembahannya silahkan datang ke pastori. Berikanlah yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ya, berkat Tuhan Yesus selalu melipat dalam kehidupan kita. Ya, kita ke pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 263, penuhilah pialamu hari ini. Buka kau hari ini bagi semua berkatmu dalam kehidupanmu, dan peroleh segala janji serta turun firman-Nya, kesenangan yang bakal dipenuhi hari ini hatimu. Letaklah pialamu seperti janji Tuhanmu, dipenuhi hari ini hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Bawalah pialamu kosong dari tanah liat, cuci dengan darahnya, datang dengan kerendahan, keperluan yang besar, tunggu di hadiratnya. Dipenuhi hari ini hatimu, lembalah pialamu seperti janji Tuhanmu, dipenuhi hari ini hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Seperti corong yang mengalir, alirannya selalu terus, demikianlah nikmatmu. Janjinya tadi tepatnya memenuhi hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Dipenuhi hari ini hatimu, lembalah pialamu seperti janji Tuhanmu, dipenuhi hari ini hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih untuk pujian persembahan kita, dan terima kasih kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan yang setia memberikan persembahannya kepada Tuhan Yesus, yang Tuhan Yesus membalas kebaikan Bapak Ibu dengan penuh berkat yang luar biasa dalam kehidupan Bapak Ibu semua, dan menyukseskan setiap usaha dan pekerjaan Bapak Ibu. Jemaat Tuhan dikasih dalam Yesus Kristus, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan menyanyikan pujian yang mengatakan Tuhan yang besar. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita yang dapat menerima kebenaran firman Tuhan dengan baik, dan firman Tuhan dapat menjadi berkat bagi setiap kita yang melakukannya di dalam kehidupan kita. Sekali lagi kita pujian kepada Tuhan yang besar dengan sebuah hati kita, atau datang kembali menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Hidup hanya percaya Kau yang berjanji setia, mengharap
selalu ada di dalamku. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggamanmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekarang kita naikkan pujian. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalammu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggamanmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya
Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Saatnya kami rindu untuk diajarkan bersama-sama kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan kami boleh mendapatkan pengajaran yang baru, iman kami dikuatkan, dan kami rindu ya Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Sebab itu berikan pengertian bagi kami, biarlah Tuhan terangi setiap hati dan pikiran kami, sehingga ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami boleh mengerti, memahaminya, dan mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam damai sejahtera buat kita semua. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Saya tidak tahu bagaimana keadaan kita masing-masing. Apakah semua jemaat Tuhan sudah bangun ini atau tidak? Semuanya sudah mandi atau belum? Biarlah kiranya melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini kita boleh dikuatkan, terus bersemangat, dan tentunya Bapak Ibu, supaya kita di dalam hidup ini menjalani kehidupan kita sehari-hari senantiasa bersukacita tanpa ada satu keraguan, ketakutan yang membuat diri kita tidak bisa menikmati kehidupan di hadapan Tuhan dan membuat iman kita kurang percaya akan penyertaan Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Yakobus pasalnya yang keempat ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Kitab Yakobus pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata, firman Tuhan berkata demikian, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan, penderitaan, dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikian pembacaan firman Tuhan ini Bapak Ibu, seperti yang saya ketik tadi di media sosial. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu tentang sabar. Bapak Ibu, pengertian sabar di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia: tahan menghadapi cobaan, tidak cepat marah, tidak cepat putus asa. Ia menerima kenyataan hidup. Artinya, ya apapun kondisi kita, hujan, panas, sehat, sakit, apalagi lagi gajian atau terlambat gajian, ya,
senang di tempat kerja atau tidak senang, semuanya kita harus sabar. Ya, firman Tuhan memang dalam diri saya, Bapak Ibu, ya dibanding sekarang sudah lumayan lah ya. Karena kita masih proses Tuhan, saya tidak berkata bahwa sudah saya menguasai diri. Ya, tapi tetap belajar. Kalau saya bandingkan dengan dulu-dulu ya, zaman-zaman SMA, SMP, kuliah, lumayan lah ya dibanding yang sekarang. Sabar, ia menerima kenyataan hidup, tetap tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu nafsu, bersikap tenang. Ya, hampir sama seperti yang dari atas tadi. Itulah pengertian sabar, Bapak Ibu. Bagaimana keadaan kita, kenyataan hidup kita? Apakah sudah tahan menghadapi cobaan? Sudah tahan menerima kenyataan? Sudah tahan dalam keputusasaan, dalam pengharapan yang tidak pasti, tidak tergesa-gesa mengambil keputusan? Ya, apabila ada masalah langsung marah, banting segala sesuatu yang ada di depan. Ya, ini juga kebiasaan ya orang tua saya dulu yang mana di kampung ya, apalagi kalau sudah mabuk. Ya, kalau ada sesuatu hal yang tidak menyenangkan, ya apapun yang ada di depannya, ya dikiranya itu semua bola. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau selama ini mungkin kita tidak tahan menghadapi cobaan, cepat putus asa, tidak menerima kenyataan, tergesa-gesa, terburu nafsu, bersikap tenang. Melalui firman Tuhan mengajarkan, menasihati kita. Mari kita bersama-sama, saya dan saudara bertobat, ya, mengarahkan hidup kepada Tuhan dan memohon ampun. Karena Allah yang penuh kasih, ya, dikatakan di sini tadi Dia penyayang. Karena kasih karunia-Nya, Dia boleh menerima kita apa adanya. Selain itu Bapak Ibu, sabar adalah, kalau kita membaca firman Tuhan ini, itu adalah salah satu sifat Allah kita. Dan kita dikatakan sebagai anak-anak Tuhan. Kalau cuma Tuhan masih ingat kitab Efesus kemarin ya, pasal 1, bahwa ketika kita menerima Tuhan Yesus, Ia memberikan kita Roh Kudus-Nya, memeteraikan kita sehingga kita menjadi milik Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Maka saudara, kalau kita tidak memiliki sifat ini, perlu kita mengevaluasi diri. Roh yang ada di dalam diri kita ini, roh yang datang daripada Tuhan atau roh dari kuda, ya? Roh dari Tuhan atau roh dari kuasa yang lain. Kalau kita tidak bisa sabar dalam segala situasi apapun yang kita hadapi, kalau kita tidak bisa memiliki sikap yang tenang ketika mungkin ada orang yang membuat kita marah, membuat kita kecewa, memberikan kita PHP. Jadi perlu kita mengevaluasi diri, Bapak Ibu. Sabar itu butuh proses. Bapak Ibu, ada satu survei bahwa orang Indonesia, bahkan orang-orang di dunia ini, ya, bertahan di dalam menunggu antrian, contohnya di tempat perbelanjaan, ya, atau di tempat pemesanan tiket dan lain sebagainya. Manusia rata-rata bisa bersabar, Bapak Ibu, hanya selama 17 menit. Kalau orang tersebut ketemu dengan saudara, jangan coba-coba, ya, banyak cerita atau menceritakan sesuatu masalah dengan orang itu, karena ia tidak akan menyikapi dengan baik. Apalagi kalau antriannya itu sudah berulang kali. Mungkin dia saat pergi ke pasar, dia antriannya dapat di situ 17 menit atau lebih. Lalu dia pergi ke Indomaret, atau di tempat pembelanjaan lain, lalu dia mendapatkan hal yang sama. Orang ini dikatakan, Bapak Ibu, dalam survei bahwa ia akan pasti lekas marah, cepat-cepat untuk mengambil satu keputusan. Jadi orang yang seperti ini, Bapak Ibu, jangan coba-coba. Dan kalau ini terdapat di dalam kehidupan kita, mari ya kita tetap belajar sabar, karena itulah firman Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau seseorang berjanji, maka orang yang dijanjikan itu akan menunggu, bertahan hanya 9 menit. Jadi bagi yang sedang pacaran,
saya pesankan jangan ya, kalau sibuk mungkin berkata kepada pasangannya bahwa nanti saya telepon ya, tunggu beberapa saat. Jadi kira-kira jangan sampai lebih 9 menit ya. Ini tips ya, saya bagikan kepada pemuda, dan semoga ini bisa mengawetkan ya hubungan antara satu dengan yang lain. Juga kepada para suami istri yang seringkali mungkin berpergian, berpisah sementara. Jadi jangan memberikan janji ya yang tidak dipenuhi selama hanya 9 menit. Nanti oh ya saya kembali, nanti saya akan buat, nanti saya telepon kembali. Jadi manusia dalam survei hanya bertahan selama 9 menit. Kalau tadi menunggu antrian selama 17 menit masih lumayan ya, lebih daripada 1/4 jam. Jadi Bapak Ibu, kenapa kita harus sabar? Apa kata firman Tuhan tentang sabar? Mari kita membaca di dalam kitab Amsal, pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-29. Firman Tuhan berkata di sana, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohannya. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohannya. Ternyata Bapak Ibu, manusia itu bodoh bukan karena ia tidak tahu belajar, ya mungkin karena tidak ada pendidikan. Tetapi manusia akan semakin bodoh kalau menjadi sabar ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu supaya kita tidak semakin menjadi bodoh ya. Kita tidak memiliki pengertian apakah itu baik atau tidak, apakah itu tepat atau tidak ketika kita tergesa-gesa mengambil keputusan. Itu yang salah satunya ya. Yang kedua, di dalam Amsal pasal 16 ayatnya yang ke-32, firman Tuhan berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Bapak Ibu Saudara, pahlawan ya, orang yang melawan musuh, berani berkorban, berani memberikan nyawanya demi membela mungkin suatu negara, demi membela bangsanya, demi membela kebenaran, demi membela keadilan dan lain sebagainya. Tetapi orang yang sabar melebihi daripada itu Bapak Ibu ya. Kalau saudara diberikan satu pengajaran yang seperti ini di hadapan Tuhan supaya Tuhan berkenan kepada kita, saya dan saudara, maka kita harus memiliki sifat sabar ya, sehingga kita dikatakan bahwa kita lebih daripada pahlawan. Yang seterusnya Bapak Ibu, di dalam 1 Korintus pasal 13, sabar di sana adalah merupakan wujud daripada seseorang yang percaya kepada Tuhan yang memiliki kasih ya. Kalau kita katakan kepada sesama, aku mengasihimu, kita katakan kepada Tuhan, aku mengasihimu ya Tuhan, kurenungkan firman-Mu siang dan malam, namun kita tidak memiliki sifat sabar, sesungguhnya kita tidak tinggal di dalam Tuhan, firman-Nya tidak tinggal di dalam hidup kita, dan sesungguhnya perkataan itu adalah perkataan yang sia-sia. Selanjutnya, sabar adalah salah satu daripada buah-buah roh. Jadi hampir sama tadi bahwa sabar adalah sifat Allah. Sabar adalah buah-buah roh. Jadi kalau saudara sedikit-sedikit sudah marah, sedikit-sedikit sudah meluap emosinya, hati-hati
kita perlu koreksi diri. Periksa apakah Tuhan masih ada di dalam diri kita. Apakah Tuhan masih kita miliki di dalam kehidupan kita. Apakah kita memiliki buah roh? Apakah kita memiliki iman? Apakah kita sudah menerima firman Tuhan? Bapak Ibu, ada satu ilustrasi, sebuah helikopter yang dibawa oleh seorang pilot, yang mana kapasitasnya cuma 4 orang sama pilotnya. Pada suatu saat, ketika mereka di tengah-tengah perjalanan, lalu mereka mendapatkan satu bahaya, yang mana kalau mereka tidak akan terjun dengan memakai parasut, maka mereka semua akan menjadi binasa. Bapak Ibu, ketika terjadi hal demikian, lalu si pilot memberikan aba-aba bahwa mereka harus segera terjun dan mengambil parasut di tempat bagasi helikopter tersebut. Jadi Bapak Ibu Saudara, karena ketakutan pilot, dan hanya dialah yang tahu letak di mana parasut itu ditempatkan. Lalu dengan segera dia meninggalkan penumpang, dia ambil parasut tersebut dan dia terjun ke bawah. Selanjutnya Bapak Ibu, ketiga penumpang, satu seorang pengusaha dan satunya orang biasa. Lalu seorang pengusaha itu katakan bahwa dia yang harus duluan karena dia ada meeting yang sangat penting. Jadi dia tergesa-gesa, tanpa sabar dia mengambil parasut yang sebenarnya itu bukan parasut. Salah satu penumpang yang tertinggal itu adalah seorang pendeta, Bapak Ibu, dan seorang anak muda. Tinggal 2 orang mereka di dalam helikopter itu. Dengan sabar sang pendeta berkata bahwa, anak muda, ambillah tinggal 1 parasut itu dan ketemulah kepada Bapamu yang di bawah, biar saya ketemu dengan Bapa yang di sorga. Tetapi pemuda tersebut berkata, Bapak Ibu Saudara, bahwa dia katakan, Pak Pendeta, sabar. Sebenarnya tadi seorang pengusaha itu dia bukan ambil parasut, tetapi dia mengambil ranselku. Saya tidak tahu bagaimana lagi keadaannya di bawah. Jadi kita aman Pak Pendeta. Parasut masih tinggal 2. Jadi 1 untuk Pak Pendeta, 1 untuk saya. Jadi di dalam ilustrasi ini Bapak Ibu, kalau seandainya Pak Pendeta juga ikut-ikutan dengan terburu-buru tanpa melihat apakah itu parasut atau bukan, lalu terjun, bukannya ketemu kepada keluarga, malah ketemu segera Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, di tengah-tengah COVID-19 ini, ada banyak hal-hal yang membuat pribadi lepas pribadi kita tidak tahan di dalam pencobaan, tidak tahan, tidak sabar di dalam menghadapi segala sesuatu. Ketika saya melihat media sosial kemarin, ada salah satu undang-undang yang mengacu demo di mana-mana, yaitu undang-undang karya cipta. Saya tidak begitu mengikuti dari awal sampai akhir, tetapi ada satu cuplikan video seseorang anak muda yang cuma melihat sekilas saja tentang hoax yang dibagikan di Instagramnya. Lalu tiba-tiba dia pergi demo dan ditangkap oleh aparat kepolisian. Ketika diwawancarai, kenapa dia pergi demo? Dia berkata dia melihat berita yang tidak sesuai dengan undang-undang. Lalu diwawancarai, ditanya, undang-undang mana yang kamu lihat? Dia tidak tahu, dia berkata bahwa dia lupa. Tadi yang penting ada di posting di Instagramnya. Lalu dia berkata, kalau kamu mau demo itu memang hakmu. Tetapi sekarang, pasal mana yang kamu keberatan? Dan undang-undang apa yang sesungguhnya yang membuat kamu datang di sini untuk demo? Dan ketika ditanya Bapak Ibu, dia berkata, yang penting ada. Tadi sempat saya baca, lalu disebutkan beberapa pasal Bapak Ibu untuk mengingat ingatan seorang pemuda tersebut. Ternyata Bapak Ibu sesungguhnya dia tidak tahu. Karena tergesa-gesa saja, karena tidak sabar, dia berkata bahwa berita itu adalah benar. Jadi Bapak Ibu, kita harus berhati-hati. Saya kira kemarin
ketika COVID-19 ini ada banyak keluarga yang dipulihkan. Ada banyak keluarga yang bersuka cita karena dengan cara ini kita banyak waktu untuk berkumpul, untuk sharing, menikmati kebersamaan di tengah-tengah keluarga kita. Ternyata Bapak Ibu, malah di tengah-tengah COVID-19 ini, angka perceraian di Indonesia merajalela. Kenapa demikian? Ya, karena yang sesungguhnya Tuhan berikan kepada kita waktu yang baik untuk mencari Tuhan, untuk bersabar menantikan sampai kondisi ini benar-benar aman. Dan ternyata beberapa orang yang tidak beruntung menurut saya menyikapinya dengan sikap hati yang tidak sabar, sehingga terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Begitulah pendahuluan yang saya berikan tentang gambaran kesabaran ini, apa kata firman Tuhan dan pengertiannya menurut Kamus KBBI Indonesia dan firman Tuhan di dalam Amsal tadi dan beberapa ayat referensi lainnya. Ada beberapa poin yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara di dalam Yakobus pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-11 ini. Sabar di dalam segala sesuatu, ya. Bukan hanya di dalam iman, bukan hanya di dalam pencobaan dan lain sebagainya. Pertama Bapak Ibu, sabar di dalam iman. Di ayat yang ke-7 berkata di sana bahwa karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Ya. Dari dulu Bapak Ibu, kita tidak tahu sampai kapan. Ya. Ada orang yang berkata bahwa hari Tuhan sudah dekat. Dan memang dari awal juga pemberitaan firman Tuhan dikatakan kepada jemaat-jemaat yang dilayani oleh para nabi dan para rasul bahwa hari Tuhan itu sudah dekat. Tetapi sampai sekarang kita tidak tahu Bapak Ibu, apakah Tuhan yang atau kita yang malah duluan datang bertemu dengan Tuhan. Tapi itulah suatu proses, ya, dengan berbagai macam hal yang kita hadapi di dalam dunia ini, di dalam pekerjaan kita, rumah tangga kita, di dalam pelayanan kita, dari manapun kita diproses oleh Tuhan. Maka daripada itu Bapak Ibu tanamkan pesan firman Tuhan, kita tetap sabar kepada kedatangan. Yang kedua, sabar di dalam menabur, di dalam bekerja, dalam melayani. Orang yang sabar pasti akan menerima balasannya dari Tuhan. Firman Tuhan dikatakan di dalam kitab Galatia Bapak Ibu supaya kita jangan, tapi mari lagi waktu. Karena kalau kita tidak menjadi lemah, pasti seperti firman Tuhan kita akan menerima balasannya daripada Tuhan. Bapak Ibu, proses. Tapi yakinlah, pasti perjalanan yang kita tempuh ini ada ujungnya. Ya. Dahulu ketika saya SD, saya berkata bahwa begitu masih 3 tahun atau 5 tahun kuliah. Jadi itu waktu yang begitu lama. Tetapi sekarang waktu yang saya gunakan ini seakan-akan Bapak Ibu dalam kurun waktu sehari 24 jam itu begitu sangat singkat. Apalagi kalau bagi Bapak Ibu, orang tua yang sudah berumur lanjut, ya. Jadi mungkin waktu 24 jam kelihatannya tidak lagi sampai 24 jam. Jadi kita harus sabar Bapak Ibu, ya. Di dalam kita bekerja, di dalam kita melayani, saya percaya kalau kita dengan tekun mengerjakan suatu saat, pasti dikatakan di sana sesungguhnya petani menantikan hak yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Apapun yang saudara tanamkan, yang saudara taburkan saat ini, kalau kebaikan, pasti kita akan menuai kebaikan.
Tetapi kalau kejahatan, Bapak Ibu, saya berdoa supaya pengampunan daripada Tuhan berikan. Amsal pasal 15 ayatnya yang ke-10. Didikan yang keras adalah bagi orang yang benar, dan siapa benci kepada teguran akan mati. Ya. Teguran firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita pada pagi hari ini memang begitu susah untuk kita lakukan, Bapak Ibu. Tetapi supaya hidup benar mata Tuhan, tidak akan mengalami kematian, karena Ia begitu sayang dengan kita. Ia tahu seberapa kemampuan kita. Ia tahu apakah kita mampu atau tidak. Maka inilah yang Tuhan mau di dalam kehidupan saya dan saudara, supaya kita di dalam hal segala sesuatu boleh sabar dan tetap tenang agar berkenan kepada Tuhan. Di dalam Yakobus pasal 3 ayatnya yang ke-13 dikatakan di sana, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat dari kelemah lembutan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita memiliki hati yang bijak dan berbudi, baiklah kita hidup dengan cara yang baik dan menyatakan sikap kehidupan kita dengan cara yang lemah lembut. Saya percaya orang yang sabar akan memiliki sikap yang seperti, bukan sikap yang cepat mau mengamuk seperti itu, ya. Cepat putus asa. Saya percaya orang yang hidup di dalam Tuhan, orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan akan memiliki sikap yang seperti ini. Yang selanjutnya, Bapak Ibu, sabar terhadap sesama. Ya. Tadi sabar di dalam iman, sabar di dalam proses. Yang kedua, sabar di dalam pekerjaan. Yang ketiga, sabar terhadap sesama. Siapa sesama kita, Bapak Ibu? Ya? Keluarga kita, saudara kita, orang-orang yang senantiasa bertemu dengan kita. Ya? Dikatakan tadi di dalam kitab Amsal bahwa orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, tetapi orang yang tergesa-gesa, ya, malah membesar-besarkan kebodohan. Jadi Bapak Ibu, bisa saja ya Tuhan izinkan ada saja orang-orang yang hidup di dunia ini yang membuat kita jengkel, ya, yang membuat kita marah, yang membuat kita emosi. Tapi ingatlah bahwa bukanlah demikian yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Tetapi Ia mau supaya kita senantiasa rendah hati, memiliki sikap lemah lembut, memiliki sikap yang sabar. Marilah kita lakukan firman Tuhan, katakan bahwa kita mau membalas kejahatan dengan kebaikan. Bahkan dikatakan jikalau ada orang yang menampar pipi kirimu, berilah pipi kanannya. Bukan dalam arti ini, pengertian ini kita pegang secara hurufiah, ya. Nanti kalau tiba-tiba saya ketemu dengan jemaat, tiba-tiba emosi, ya tampar pipi kiri, malah saya senang, lalu berikan pipi kanan, ya. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Tetapi ayat itu menjelaskan bahwa sekalipun ya orang berbuat jahat kepada kita, malahan kita doakan dia supaya Tuhan memberkatinya. Ya, kita tidak bisa membalas, ya, gigi mata ganti mata, darah ganti darah. Ya, kita tidak hidup lagi pada hukum Taurat, tetapi kita hidup pada hukum kasih karunia. Yang keempat Bapak Ibu, ya, sabar terhadap pergumulan. Ibrani pasalnya yang ke-6
ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berkata, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menantikan dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan. Baik saudara, saya tidak tahu apakah ada pergumulan yang sudah saudara sampaikan kepada Tuhan, berdoa dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, dan sampai sekarang ini belum ada juga Tuhan beri tanda-tanda bahwa doa itu sudah dijawab Tuhan. Mari kita memiliki sikap seperti Abraham, menantikan janji Tuhan, bahwa Allah telah bersumpah demi dirinya sendiri, dan menantikan dengan setia janji itu. Selama 25 tahun Bapak Ibu, Abraham diuji, dan benar ia setia di hadapan Tuhan. Bahkan ketika anaknya diminta kembali untuk Tuhan persembahkan, Abraham dengan sabar ia mempersembahkannya kepada Tuhan, walaupun itu dengan cuma-cuma, ketika Allah dengan domba. Yusuf untuk meraih mimpinya, ia menunggu proses selama 17 tahun. Dengan proses yang Tuhan berikan bagi dia, kalau kita dan saya secara pribadi Bapak Ibu, kalau bukan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, saya pasti tidak akan bisa menjalani apa yang Yusuf jalani. Ishak Bapak Ibu, ketika ia menabur, ketika ia bekerja, 1 tahun masanya, lalu Ishak menuai dan diberikan buah kandungan. Dan ada beberapa tokoh-tokoh yang lain di dalam firman Tuhan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu saudara pelajari, mereka sudah bertekun. Tuhan berkata bahwa pada akhirnya semuanya Tuhan lakukan dengan indah dan penuh damai sukacita. Yang terakhir Bapak Ibu, sabar pada masa kesesakan, termasuk kondisi hadapi. Mari kita pandang dengan semua hal ini Bapak Ibu dengan cara sikap hidup yang positif di hadapan Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan di dalam kitab Roma pasal 12 ayatnya ke-12, bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Saya percaya Bapak Ibu, kita hanya sabar-sabar, elus-eluskan dada tanpa menyerahkan hidup kepada Tuhan, tanpa berdoa juga, maka ini akan sia-sia. Apapun, jangan fokus pada masalah itu, jangan fokus pada COVID-19 ini. Kita sudah melewatinya hampir 1 tahun, dan saya kira malahan saya semakin sehat Bapak Ibu, semakin gemuk, ya, semakin diberkati Tuhan. Karena saya melihatnya dengan positif. Semua pelayanan di dunia ini Tuhan berikan kesempatan untuk dievaluasi kembali. Gereja, sekolah harus mengevaluasi pelayanan, orang tua harus mengevaluasi bagaimana tanggung jawab di dalam rumah tangga, dan tempat-tempat yang lain. Kalau tidak disikapi dengan baik Bapak Ibu, ada banyak orang-orang yang memberontak pada akhirnya kepada pemimpin. Ada banyak orang-orang yang pada akhirnya melakukan hal. Kemarin saya dengar ada orang yang gantung diri lagi. Ini suatu berita yang begitu tidak baik. Ada banyak para istri, para suami menggugat cerai karena krisis ekonomi. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita menghadapi masa kesesakan atau masa sukacita. Masa lagi dibuka jalan keluar oleh Tuhan. Biarlah kita boleh berbahagia, ya. Tuhan izinkan semuanya ini boleh terjadi.
Di dalam kitab Yakobus pasal 1 ayatnya yang kedua, firman Tuhan katakan di sana, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi Bapak Ibu, kita disebutkan berbahagia karena Tuhan mendapatkan kita tekun, mendapatkan iman kita murni, dan Tuhan dapatkan hasil buahnya ketika kita diproses olehnya. Ayub berkata di dalam kitab Ayub, Bapak Ibu, di sana dikatakan bahwa Tuhan, ujilah aku dan aku akan muncul seperti emas. Apakah perkataan ini Bapak Ibu berani kita katakan di hadapan Tuhan? Ketika kita ada di dalam masa percobaan, bahkan di dalam Mazmur pasal 26 dikatakan seperti pujian yang saat ini Symphony Worship nyanyikan, dan mungkin juga saudara pernah menyanyikannya. Dikatakan di sana bahwa ujilah aku Tuhan, cobalah aku, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Jadi Bapak Ibu, kembali lagi kepada pribadi lepas pribadi kita, pilihan di tangan kita untuk menjalani kebenaran firman Tuhan ini. Apakah semuanya itu kita boleh jalani nantinya ke depan dengan sabar, atau malah sebaliknya tergesa-gesa, terburu hawa nafsu, ya, lekas putus asa dan lain sebagainya, tidak menerima kenyataan apapun. Percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah, Allah yang Immanuel. Bapak Ibu Saudara, ketika kita lakukan semuanya ini, inilah ganjaran yang Tuhan berikan bagi setiap kita di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Ketika kita sudah bertekun dan melakukan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan mendapatkan mahkota kehidupan. Di dalam Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihinya. Biarlah ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu, bukan hanya kita menerima buahnya, menerima berkat Tuhan, terlebih Tuhan mengaruniakan kepada kita mahkota kehidupan, yaitu kehidupan yang kekal bersama Allah. Ketika suatu saat nanti saya dan saudara dipanggil Tuhan, atau kita didatangi oleh Tuhan di dalam kedatangannya kali yang kedua, atau sebaliknya, kita tidak tahu siapa di antara kita yang cepat menghadapi tahta kerajaan surga. Demikian kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu. Biarlah ketika kita memiliki sikap seperti seorang petani yang menantikan hasil taburannya, dan dia akan membawa berkas-berkasnya dengan penuh sorak-sorai. Dan ketika kita memiliki sikap seperti Ayub, maka Tuhan berkata bahwa dia adalah seorang pelayan Allah ketika ia bercakap-cakap dengan iblis, bahwa Ayub adalah hambanya yang berkenan kepadanya. Apa yang dilakukan Allah kepada Ayub? Yaitu Tuhan memberikan dia berlipat kali ganda, karena ia kehilangan segalanya. Dia kehilangan anak-anaknya, dia kehilangan hartanya, dia kehilangan istrinya, dia kehilangan sahabatnya. Bapak Ibu, apapun cobaan yang saat ini sedang kita hadapi, percayalah bahwa Tuhan akan mengembalikannya itu berlipat kali ganda bagi setiap kita yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih ya Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan tentang satu perintah yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini, supaya kami tetap sabar. Ya Tuhan, sabar adalah buah roh, sabar adalah kasih, sabar adalah sifat Allah, dan sabar adalah bukti kami memiliki iman percaya kepada Tuhan. Sebab itu ya Tuhan, biarlah kelima poin ini kami boleh tanamkan di dalam hati kami. Kami boleh sabar ketika Tuhan menguji iman kami.
Kami boleh sabar di masa kesesakan. Kami boleh sabar di dalam menantikan pergumulan kami. Kami boleh sabar terhadap sesama kami. Bahkan kami boleh sabar ketika kami bekerja dan menantikan hasil tuaian. Kami percaya ketika Tuhan memberkati, ketika Tuhan sertai, akan terjadi penuaian besar-besar dalam kehidupan kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Mampukan kami ya Tuhan, dan biarlah hati pikiran seluruh hidup kami dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan, dikuasai oleh Roh Kudus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur atas firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu